kamu merasa intuisi kamu terus-menerus memberi sinyal ada yang tidak beres. Kadang, bukti fisik tidak selalu bisa langsung ditemukan. Tidak ada pesan mesra yang tertangkap, tidak ada nama yang mencurigakan di daftar kontak, tidak ada foto yang bisa dijadikan bukti kuat. Tapi, hatimu terus gelisah. Kamu merasa ada yang tidak beres, meskipun kamu sendiri tidak tahu pasti kenapa. Ini bukan perasaan yang muncul sekali dua kali, tapi muncul terus berulang dan semakin kuat dari waktu ke waktu. Setiap kali dia terlalu ramah pada seseorang, kamu merasa itu bukan sekadar keramahan biasa. Setiap kali dia menatap layar ponselnya dan tersenyum kecil, kamu merasa seolah ada jarak yang makin menjauh di antara kalian. Ini adalah intuisi, sebuah sinyal alami yang seringkali muncul sebagai bentuk pertahanan emosional tubuh kita. Dan sayangnya, banyak orang yang memilih untuk mengabaikan intuisi karena takut, dianggap terlalu curiga, terlalu posesif, atau terlalu berlebihan. Padahal, intuisi yang muncul terus-menerus tanpa sebab jelas seringkali menjadi tanda awal dari adanya ketidakjujuran dalam hubungan. Bukan berarti kamu harus langsung menuduh, tapi kamu berhak untuk mempercayai perasaanmu sendiri. Karena kamu yang menjalani hubungan itu setiap hari. Kamu yang tahu ritme, tahu kebiasaan, dan tahu perubahan-perubahan kecil yang terasa tidak biasa. Jika hatimu tidak tenang, jangan abaikan. Intuisi mungkin tidak bisa membawakan bukti, tapi seringkali itu adalah panggilan awal dari kenyataan yang sedang ditutupi. Diselingkuhi itu menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi jika kamu sudah memaafkan dan berusaha membangun kembali kepercayaan, namun dia tetap mengulanginya. Tanda-tanda seperti perubahan perilaku, sikap tertutup, proteksi berlebihan terhadap ponsel, dan bahkan instingmu sendiri, tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena hubungan yang sehat tidak membuatmu terus curiga dan bertanya-tanya. Hubungan yang sehat justru membuatmu tenang, damai, dan merasa dihargai. Jika semua tanda ini kamu rasakan, bukan berarti kamu harus langsung mengambil keputusan drastis. Tapi itu adalah peringatan keras bahwa mungkin kamu sedang mencintai seseorang yang tidak benar-benar mencintaimu kembali dengan setia. Salah satu tanda paling mencolok dari seseorang yang masih menyembunyikan sesuatu, terutama urusan perselingkuhan, adalah perubahan sikap terhadap privasi digitalnya. Kamu mungkin mulai memperhatikan bahwa pasanganmu jadi sangat protektif terhadap ponselnya. Dulu dia santai saja saat ponselnya tergeletak di meja, atau bahkan memintamu membantunya membalas pesan saat dia sibuk. Sekarang, ponsel itu seperti barang rahasia negara, selalu dibawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Saat tidur, ponsel disembunyikan di bawah bantal, atau di balik layar menghadap ke bawah. Dan jika ada notifikasi yang masuk, dia langsung merespons dengan tergesa-gesa, atau malah buru-buru menutupnya. Sikap ini membuatmu bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya dia sembunyikan? Mungkin kamu pernah secara tidak sengaja menyentuh ponselnya, dan dia langsung panik atau marah. Atau dia memasang password yang kamu tidak tahu. Dan saat kamu bertanya, dia hanya menjawab singkat, itu privasi aku. Padahal dalam hubungan yang sehat dan penuh kepercayaan, tidak seharusnya ada hal-hal yang harus disembunyikan seperti itu, apalagi setelah pernah ketahuan selingkuh. Justru setelah dimaafkan, seharusnya dia lebih terbuka dan transparan, bukan makin tertutup dan mencurigakan. Kamu tidak sedang minta mengontrol, kamu hanya ingin merasa aman. Gak ada yang kamu tahu. Ponsel hari ini bukan sekadar alat komunikasi, tapi bisa jadi jembatan ke hubungan lain yang tak kamu tahu. Jika pasanganmu sangat protektif terhadap ponselnya secara tiba-tiba, terutama setelah kasus perselingkuhan yang lalu, maka besar kemungkinan dia masih menyimpan sesuatu yang tidak ingin kamu lihat. Ingat, orang yang setia tidak takut diperiksa, karena mereka tahu, yang mereka jaga bukan rahasia, tapi rasa percaya.